Oke, untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Oke, untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak, kita masuki materi yang terkait dengan analisis ya. Dasar. Oke, konsep dan prinsip analisis. Guys, kemarin kita sudah membahas tentang eh, perangkat lunak atau software, kemudian ada rekayasa perangkat lunak ya. Perbedaannya adalah kalau di perangkat lunak itu kita membahas tentang softwarenya sendiri, kemudian di rekayasa adalah proses merubah atau terkait dengan membuat ya sistem atau perangkat lunak software itu sendiri. Di dalam proses pembuatan atau siklus hidup dari perangkat lunak, ya kita mengenal beberapa tahap. Ya. Contoh di siklus hidup yang pertama yaitu waterfall, kemudian ada circle, kemudian ada yang eh, model lainnya ya. Nah, itu tahap yang pertama biasanya yaitu kita akan melakukan yang namanya adalah pencarian informasi atau rekrutmen data informasi ya, terkait dengan sistem yang akan kita kembangkan. Nah, proses ini masuk pada tahap analisis. Ya. Jadi, sebelum kita membuat sebuah perangkat lunak, pasti kita akan mencari informasi terkait dengan sistem, alur, proses, apa saja yang berjalan pada eh, proses atau perangkat lunak yang akan kita buat. Perangkat lunak sendiri kan harus bisa menggantikan proses lama ya, atau dunia kerja yang nyata ya ke dalam berbasis komputer. Nah, paling tidak cara kerja kemudian alurnya itu hampir sama dengan eh, sistem yang cara manual ya atau cara nyata. Ya ini sambil nunggu apa apa ya, sambil nunggu temennya yang lain. Jadi konsep dan prinsip analisis ini di dalam siklus hidup itu masuk pada tahapan yang pertama ya. Tahapan di mana kita harus mencari menggali informasi. Contoh biasanya umumnya orang ketika akan membuat sesuatu pasti dia akan mencari sebuah informasi ya, terkait dengan tahapannya, mungkin alurnya, kemudian bagaimana uh, produk atau itu harus dibuat. Nah, seperti itu. Baratnya kalian diminta contoh membuat makanan ya yang kalian belum tahu. Berarti yang kalian lakukan adalah mencari bahannya siapa, kemudian cara masaknya apa ya, kemudian uh, mungkin uh, bahan bumbu, resep rahasianya apa. Nah, itu biasanya kalian akan harus melakukan hal-hal seperti itu. Nah, termasuk juga di dalam pembuatan software. Nah, tujuan di pertemuan ini ya, mahasiswa dapat menjelaskan maksud dari analisis kebutuhan.
Kemudian masih memahami beberapa teknik komunikasi seperti apa yang bisa dilakukan. Kemudian masih dapat menjelaskan prinsip-prinsip analisis. Kemudian dapat menjelaskan model prototipe dari perangkat lunak serta menjelaskan spesifikasi kebutuhan dari perangkat lunak itu sendiri. Nah, ya, rekayasa kebutuhan atau rekrutmen engineering, nah, tujuannya adalah untuk memberikan mekanisme dalam satu eh, gimana sih ya memahami kebutuhan ya dari customer sendiri. Ya, jadi tujuannya kalian menggali informasi apa sih? Ya, pastinya kita pengen tahu kebutuhan dari customer itu seperti apa, ya, yang diinginkan itu seperti apa, ya. Nah, kemudian mengukur visibilitas ya dari software itu sendiri seperti apa. Kemudian ada menegosiasikan solusi. Nah, solusi yang mau diberikan seperti apa. Nah, dari kebutuhan dari customer tersebut. Kemudian menentukan solusi yang tidak ambigu. Nah, kita bisa mencari cara, oh, kalau begitu caranya seperti ini. Ya. Kalau ini harus seperti ini. Nah, kemudian memvalidasi spesifikasi. Ya, spesifikasinya yang diminta harus seperti ini, harus seperti itu. Nah, itu divalidasi langsung ya dari customernya. Nah, kemudian ada kita bisa mendapatkan manajemen kebutuhan apa saja yang mau kita perlukan dalam pembuatan software atau eh, kebutuhan apa saja dalam pengembangan aplikasinya itu seperti apa. Nah, ini tujuan dari rekayasa kebutuhan. Proses ini penting ya ketika dalam membuat apapun ya, tidak hanya software ya seorang itu pasti akan membutuhkan bagaimana informasi atau kebutuhan. Nah, kemudian proses rekayasa kebutuhan meliputi adalah apa saja, yaitu satu menggali kebutuhan, ya, mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang sistem yang akan kalian kembangkan. Nah, kemudian menegosiasi dan analisa kebutuhan. Ya, artinya kalian bisa menentukan mungkin harga atau kebutuhan apa saja yang bisa dipenuhi, ya, yang tidak bisa dipenuhi. Ya. Nah, dianalisis nah kebutuhan dari pengembangan software tadi. Kemudian menspesifikasi kebutuhan. Ya. Artinya tidak semua biasanya tidak tercover. Walaupun kita bikin software, terkadang software itu juga terbatas. Uh, mungkin ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh software, harus tetap dilakukan oleh uh, manusia. Kemudian ada pemodelan sistem, ya dengan kita merekayasa kebutuhan, kita bisa membuat model, ya, model kerja dari sistem yang mungkin kalau contoh nih, kalian sistem informasi akademik Pancasakti siap UPS Tegal. Nah, di situ ketika kalian mengajukan KRS itu harus registrasi dulu ya. Nah, di dalam sistem cara manual ya kalian biasanya harus bayar ke bank dulu ya. Kemudian baru kasih bukti pembayaran ke bagian akademik. Nanti akademik akan memberikan lembaran KRS yang harus diisi mata kuliah apa saja yang mau diambil.
kemudian dikembalikan lagi, disetujui oleh wali dosennya. Bisa nggak ini mahasiswa mengambil mata kuliah eh, yang diambil, mama dia mengambil dari kakak kelas lain ya, atau kakak tingkatnya, disetujui atau tidak. Nah, setelah disetujui tidak, maka dikembalikan ke akademik, nanti akademik mencetak eh, daftar hadir ya, daftar nilai dan lain-lain, kelas yang diambil, nah itu di bagian. Nah, di rekayasa setelah kalian mencari informasi, dibuatlah model sistemnya. Ternyata bank bisa memvalidasi secara langsung sistem yang kalian bikin. Nah, ketika kalian bayar di bank, otomatis notifikasinya itu langsung tersambung ke sistem informasi akademik. Nah, gitu. Nah, kemudian ini juga bisa dikatakan dengan model-modelnya ya. Dari sistem yang manual kalian gambarkan dengan sistem itu ternyata bisa. Nah, itu bisa diberikan pemodelan sistem. Kemudian validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini kalian nah, validasi kebutuhan artinya sampai mana sih kebutuhan yang mau diberikan atau yang dibutuhkan oleh orang yang ingin membuat software ya. Nah, itu bisa divalidasi melalui rekayasa kebutuhan tadi prosesnya. Kemudian ada manajemen kebutuhan. Dengan kalian mencari informasi, maka eh, terdata apa saja sih yang dibutuhkan. Nah, ini bisa masuk ke manajemen kebutuhan. Oke, untuk prosesnya, bagaimana menggali sebuah kebutuhan ya. Nah, metode yang dapat digunakan dalam menggali kebutuhan, ya kalian bisa melakukan salah satunya adalah wawancara atau interview. Kemana? Satu ya, bisa kalian langsung ke aktor ya. Aktor itu ketika kalian gambarkan di UML atau diagram flow itu kan ada aktor ya. Aktor itu yang mempengaruhi dari sistem ya. Ya, siapa saja aktor-aktornya. Nah, kalian bisa eh, wawancara atau interview secara langsung. Nah, mereka biasanya akan menyampaikan, oh gini loh prosesnya. Nah, seperti ini loh. Nah, biasanya kan, nah dari informasi tadi ya, kalian bisa membuat sebuah desain, proses, nah seperti itu. Kemudian proses yang lainnya apa? Bisa ke fokus grup ya. Fokus grup ini kalian bisa eh, di pertemuan atau di rapat atau apa ya yang membahas bagaimana proses itu akan dibuat ya, seperti itu. Nah, ini di sini kalian menggambar mendapatkan informasi melalui kayak rapat ya, diskusi ya dengan para pelaku atau aktor-aktor secara fokus ya, itu grup di dalam seperti musyawarah atau rapat. Kemudian di selain itu juga melalui rapat tim proyek atau tim meeting. Nah, ini adalah beberapa cara kalian mencari informasi atau kebutuhan dari proses pembuatan software. Rekrutmen elicitation menghasilkan apa saja sih? Yang pertama adalah pernyataan mengenai kebutuhan dan visibilitas. Ya.
Jadi kalian bisa mendapatkan beberapa informasi kebutuhannya seperti apa, software yang diminta seperti apa, harus nanti contoh software KRS nanti bisa menghasilkan eh, lembar KRS, menghasilkan KHS, kemudian bisa disetujui oleh dosen wali, kemudian bank itu bisa langsung terkoneksi dengan sistem. Nah, itu kebutuhan-kebutuhannya itu ya itu bisa terdata. Kemudian selain itu apa saja lingkup dari sistemnya atau produknya. Jadi lingkupnya hanya sampai eh, siap itu hanya untuk memproses nilai ya sampai transkrip atau hanya KHS saja siap UPS Tegal ya teman-teman. Atau hanya untuk sampai nah itu ruang lingkupnya artinya batasannya yang bisa dilakukan oleh sistem. Kemudian apalagi ya daftar customer, user dan stakeholder atau aktor-aktor apa saja yang mempengaruhi dari sistem. Ya, ternyata di siap UPS Tegal mahasiswa itu bisa mengakses ini, wale dosen bisa mengakses KRS dosen KRS mahasiswa. Kemudian dosen pengampu bisa mengikut nilai. Nah, itu rektor ingin melihat dosen yang aktif atau tidak. Nah, itu bisa maka bisa terdaftar ya customer atau aktor-aktor entitas-entitas yang mempengaruhi dari sistem yang kalian kembangkan. Kemudian menghasilkan apa saja. Selain itu, deskripsi lingkungan teknikal sistemnya. Jadi gambaran tentang cara kerjanya ya, dari sistem tersebut, alurnya dari sistem tersebut. Ya. Kemudian ada lagi daftar kebutuhannya. Ya. Ternyata butuh eh, hosting yang besar Pak untuk bisa menampung data. Ternyata butuh eh, akses yang cepat ya. Ternyata butuh, nah itu kebutuhannya ya. Ternyata harus ada admin untuk ya, nah itu. Kemudian skenario penggunaan sistem. Nah, ketika sekalian juga setelah mendapat menggali informasi apa saja, kalian bisa membuat skenario ya, bagaimana sistem itu bekerja. Nah, kemudian yang terakhir, kalian juga bisa membuat sebuah prototype, ya, model, ya, prototype, nah, sistem yang akan kalian kembangkan. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Halo, Dada? Oke, lanjut ya. Oke, kemudian user recruitment ya. User recruitment di dalam user recruitment ya apa saja yang bisa kalian dapatkan ya informasinya ya biasanya pernyataan yang ditulis dalam bahasa sehari-hari ya seorang pengguna biasanya hanya tahu oh pengennya kayak gini ya nanti kalau bisa sistemnya bisa ngeprint KHE sendiri ngitung uang registrasinya sendiri nah, kemudian bisa pengennya seperti ini. Nah, itu bahasa-bahasa yang sehari-hari yang bisa dipahami kita ya, atau user. Nah, kita bisa tulis. Nah, dari situ kita bisa gambarkan flowchart ya, seperti itu. Bisa gambarkan
CFD-nya, seperti itu. Nah, kemudian berisi tentang deskripsi layanan yang diharapkan dapat diberikan oleh sistem dan juga batasan dari sistem tersebut. Artinya, user pengennya sistemnya hanya sampai sini ya. Kemudian hanya bisa hitung sampai hanya apa, ya itu batasan-batasan. Kemudian di dalam sistem rekrutmen ya, apa saja yang bisa dapatkan ya. Kita bisa dapatkan apa? Mendeskripsikan fungsi-fungsi atau cara kerja ya dari sistem layanan dan batasan operasional secara detail. Sering disebut spesifikasi fungsional. Kemudian merupakan bagian dari kontrak antara pembeli sistem dengan pengembang software. Jadi spesifikasinya seperti ini, ibaratnya kayak apa ya? Batasan dari fungsi sistemnya hanya bisa bekerja sampai tahap ini gitu. Nah, ini nanti masuk pada kontrak kerja ya. Jadi kalian nanti akan membatasi proses pekerjaan kalian sebagai bagian dari kontrak. Nah, ibaratnya kalian disuruh bekerja bikin rumah hanya ada 2 kamar sama satu kamar mandi plus ruang tamu satu. Nah, itu batasan pekerjaan kalian. Kalian nggak disuruh bikin teras, ya, nggak disuruh bikin dapur, ruang belakang. Nah, itu urusan beda lagi. Nah, ini nanti mempengaruhi kontrak kerja kalian. Nah, fungsionalnya hanya sampai segitu. Nah, kemudian rekrutmen, fungsional rekrutmen, ada non-fungsional rekrutmen. Ya. Fungsional rekrutmen ya pernyataan yang berisi layanan yang diberikan oleh sistem. Kemudian bagaimana sistem bereaksi terhadap input. Kemudian bagaimana tingkah laku sistem pada situasi tertentu. Kemudian hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh sistem. Fungsional rekrutmen, pernyataan berisi layanan yang diberikan oleh sistem. Ya, apa saja layanannya, bagaimana sistem bereaksi terhadap input, ya, bagaimana tingkah laku sistem pada situasi tertentu. Kemudian hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh sistem. Jadi lebih ke arah fungsi dari softwarenya ya, batasan fungsi dari software. Kemudian non-functional recruitment, kebutuhan tidak terkait langsung dengan fungsi lain dari sistem yang dibangun, termasuk di dalamnya batasan waktu, batasan proses, dan standar pengembangan. Nah, ini eh, apa saja yang bisa kalian dapatkan ketika kalian mencari sebuah informasi. Yang pertama, ya kejelasan dari sistemnya, ya. Sistemnya mau dibikin seperti apa. Nah, selain itu, kalian juga akan bisa mengerti tentang ternyata butuh waktu segini, ya. Kemudian ternyata harus dikerjakan, ya standar pengembangannya harus dikerjakan secara tim, ya. Kemudian waktunya yang bisa eh, dikerjakan sampai berapa bulan. Nah, itu setelah kalian menggali sebuah informasi. Nah, itu. Ya, karakteristik rekrutmen yang baik ya. Yang pertama adalah benar, kemudian harus benar ya. Kemudian layak, perlu, prioritas, jelas dan terverifikasi.
benar berarti sesuai dengan eh, kebutuhannya ya, layak. Kalau layak berarti eh, ini bisa dikembangkan atau diterapkan ya. Kemudian perlu diterapkan prioritas mana yang mau diprioritaskan. Ya. Kemudian ada kejelasan dan terverifikasi. Terverifikasi ini berarti eh, disetujui oleh user atau peminta dari eh, user yang akan membuat. Kemudian analisis kebutuhan perangkat lunak. Tujuan untuk memahami kebutuhan software yang spesifik yang harus digunakan agar perangkat lunak yang berkualitas tinggi dapat terpenuhi. Nah, outputnya Pak, Software Recruitment Spesifikasi atau SRS, model data, informasi, kontrol, dan perilaku operasional. Isi dari dokumen SRS itu apa? Yang pertama ada pendahuluan, ada deskripsi masalah, struktur aliran, dan isi informasi, deskripsi dari fungsi, deskripsi perilaku, kriteria validasi. Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang kalian buat ya sebagai bagian dari dokumen kalian menggali informasi atau kebutuhan dari sistem. Jadi makanya di dalam pengembangan sistem itu tidak mendokumentasikan software atau script kode ya, tetapi lebih mendokumentasikan mulai dari informasi, analisis ya, kemudian desain, flowchart, alur, nah, fungsi apa saja ya, kemudian nah itu harus terdokumentasi. Tidak mendokumentasi kode, tidak script, ya codingan itu tidak. Karena apa? Ketika kalian bekerja di swasta ya, hal ini harus dilakukan ya. Umpama kalian seorang programmer meninggalkan eh, program kalian ya yang seharusnya dikelola, maka ada dokumen yang sudah mendeskripsikan dari software yang kalian kembangkan. Oke, saya kira ini materi yang banyak apa ya, bahas tentang ini ya, teori. Ya. Ini yang lain kemana ya? Saya nggak lihat. Iya, iya, bosen nanti ya. Kemarin offline nggak berangkat kampus hari Senin? Pas apa? Nah, boleh sama Eko. Minggu depan saya offline aja ya. Offline jamnya jam setengah, berarti jam 16.30 ya. Nanti minggu depan coba saya offline. Karena saya juga belum pernah ketemu kalian ya. Semenjak ngajar. Ya, bisa hadir ya. Belum belum pernah sama sekali mana. Lebih banyak ya. Oke, jadi nanti minggu depan sebelum UTS, UTS-nya itu empat tanggal 28 ya. Iya.
tes itu tanggal 28. Oke, ini saya absen dulu aja, wis. Nanti file materinya saya share ke itu ya, L Sakti. Grafika komputer, grafika dashboard. Ini apa ya? Rekayasa perangkat lunak ya. Rekayasa perangkat. Alif aja ada tadi. Ada ya. Gimana Mas? Masih kerja Mas? Oh, udah pulang. Ya. Oke, Sulas Afifasa. Ada? Tidak ada. Kemudian Tevina hadir. Hanif, Hanif tidak ada. Sally Febi, Sally Febi mana? Ada. Hilda tidak ada. Nada ada. Rifki, ya Rifki, nada ada ya. Rifki tidak ada. Yosafat ada. Kemudian Sukrul tidak ada. Dea Nurul tidak ada. Tegar ada. Muhammad Reza, Muhammad Reza ada. Kemudian Adinda tidak ada. Mareta tidak ada. Sukanto ada. Oke. Ya, untuk materi ini saya kira cukup ya karena teori saja. Siapa namanya? Hilda. Oh tadi kira nggak hadir. Hadir ya berarti ya. Ya. Oke. Untuk materi ini saya kira cukup karena hanya teori. Saya lanjut ke apa ya? Satunya. Eh, oh iya, framework, pemrograman framework. Ya.